Udah. Pangeran. Cukup, Pangeran Rizky. Cukup. Udah, tolong. Tolong jangan Lepas. Lepas. Udah. Hei. Mas, udah, tolong. Oke. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tolong sikap kalian dijaga. Karena kalian sudah mengganggu kenyamanan para pengunjung kafe di sini. Kalau saya masih dengar kalian masih ribut, saya akan laporkan kalian ke polisi. Maafin anak saya ya, Pak. Maafin anak saya juga. Sama-sama, Pak. Kalau begitu saya permisi. Udah dong, lepas. Lepasin. Udah, Pangeran, udah. Udah. Lo denger ya? Gue bakal bikin perhitungan sama lo. Karena lo udah kurang ajar sama bokap gue. Lo gak usah ngajarin gue. Bokap lo udah kasar ke nyokap gue. Cukup. Jangan diladenin. Kita pergi. Urusan kita belum selesai. Lo ngomong sama gue, gak usah sama bokap gue, gak usah cemen deh lo jadi orang. Rizky. Dong, Udah. Nah ya. Sini. Rizky, Mama nggak mau kamu berantem kayak tadi begitu. Mama nggak mau kamu kenapa-kenapa dong, sayang. Ma, aku nggak mungkin bisa terima ngeliat Mama diperlakukan seperti itu sama Om Alex. Gue bakal bikin perhitungan sama Om Alex. Kalau dia sampai berani macam-macam sama Mama. Gue juga nggak terima sama sikap Pangeran. Dia belain bokapnya. Padahal jelas-jelas bokapnya yang salah. Bener-bener ya, Pak. Anak itu sama sekali gak punya etika, tau gak? Bisa-bisanya kurang ajar sama orang tua, sama papa lagi. Aku harus manfaatin situasi ini untuk cari aman. Supaya Pangeran lebih percaya aku dibandingin Rizky atau Lydia. Iya, Pangeran. Tapi sebenarnya kamu gak perlu lakuin itu ke Rizky kayak tadi. Gak perlu kamu tahan dia. Biarin aja dia lepas amarah dia ke papa. Ya jelas perlu lah, Pak. Sebagai anak aku gak terima papa digituin sama dia. Lagian kenapa sih, Pak, kok bisa-bisanya manusia kulkas sampai segitu marahnya sama papa? Kasih papa waktu dulu ya. Biar papa tenang, papa akan ceritain semuanya ke kamu. Pak, tapi aku mau tahu semuanya, Pak. Kenapa bisa sampai kayak gini itu kenapa? Gue gak nyangka, ternyata Mel punya niat mau bikin Pangeran cemburu sama Tristan. Padahal kan Mel tahu kalau gue sama Tristan itu cuman sahabatan. Dan gue juga gak punya perasaan lebih ke Tristan. Ibu pikir kamu udah tidur, Put. Belum ngantuk, Bu. Sayang, kamu mau ceritakan ke Ibu sebenarnya kamu tuh ada masalah apa sama Mel?
Aku nggak ada masalah apa-apa sama Mel. Baik-baik aja. Put, ibu nggak mau ada yang kamu tutupin loh. Gue nggak mungkin cerita ke ibu soal kejadian penculikan gue di Bangka. Gue nggak mau ibu emosi ke Om Alex, terus ngelarang hubungan gue sama pangeran lagi. Jawab ibu, Put. Emangnya ibu pikir aku ada masalah apa sama Mel? Tadi itu Pipi sama Mimi nggak sengaja ngelihat kamu sama Mel itu di teras kayaknya berantem, kayak berdebat gitu. Dan Mel ngerasa kalau kamu tuh nggak berterima kasih. Dan sampai sekarang kamu nuduh dia kalau dia belum bisa terima kamu sama ibu itu sebagai anggota keluarganya di sini. Enggak Bu, enggak kayak gitu. Ibu tuh salah paham. Bukan maksud aku kayak gitu, Bu. Jadi biar masalah Mel sama aku, kita aja yang nyelesain ya, Bu. Iya, tapi kamu bisa jelasin ke ibu kan? Ini kesalahpahamannya tuh sebetulnya apa? Sebenarnya aku mau ceritain sama ibu, mau jelasin ke ibu. Tapi aku takutnya malah jadi salah paham lagi sama Mel. Jadi biarin aku sama Mel selesain semuanya berdua aja ya, Bu. Please. Ya, Bu ya. Iya. Ibu percaya sama kamu, kamu pasti bisa selesai. Tapi Put, kamu harus ingat ya. Kalau sekarang kamu sama Mel itu udah saudara. Jadi ibu mau kalian itu akur ya. Ya sayang ya. Ini Dede boleh masuk? Hei, kamu ada masalah apa sama Putri? Ya aku kesel aja Dad sama Putri. Dia tuh ya selalu bikin aku emosi, terus ada aja cara. Iya. Emosinya emosi apa? Kenapa? Ya dia tuduh aku, Dad. Tuduh apa? Gue gak mau cerita dulu ke Daddy soal orang suruhan Om Alex yang nyulik cewek asongan di Bangka. Gue gak mau semua rencana gue jadi berantakan. Tapi kalau cewek asongan sampai cerita ke ibunya, ya terpaksa gue bongkar semuanya ke Daddy. Rahasia banget. Rahasia cewek. Rahasia lah. Hei. Oke. Daddy hargai rahasia kamu. Tapi intinya, Daddy nggak mau kamu renggang sama Putri. Apalagi nggak akur, kalian kan sister, honey. I'll try my best. Oke, thank you. Sini. Daddy peluk. Anak Daddy yang paling Daddy sayang. Jangan marah-marah terus. Ya? Makasih ya, Mbak. Pak, sekarang coba Papa jelasin, Pak. Sebenarnya ada apa, Pak? Sebenarnya cuma masalah bisnis. Masalah orang tua. Papa nggak mau cerita ke kamu awalnya. Karena Papa pikir ini kan masalah Papa sama Lydia. Nggak ada hubungannya sama anak-anak. Tapi karena Lydia bawa anaknya ke dalam masalah ini, ginilah jadinya. Minum dulu, Pangeran. Enggak, Pak. Tapi kalau ini cuma sekedar bisnis, kenapa Rizky sampai segitunya, Pak? Kan Papa bilang sendiri, ini urusan orang tua. Kenapa dia sampai ikut campur segitunya? Begini, Pangeran. Kan kamu tahu, perusahaan Papa tuh udah merger sama perusahaannya Lydia sekarang.
Dan perusahaan papa tuh banyak ngasih keuntungan sama perusahaannya Lydia. Tapi Lydia tuh orangnya licik. Makanya dia mau nyingkirin papa dari perusahaan itu. Dia mau ngambil saham papa. Dengan jelek-jelekin papa ke semua orang, termasuk Rizky anaknya. Dan sayangnya, orang-orang yang dia hasut itu percaya sama omongan dia. Oke, kalau emang itu kasusnya, kan papa bisa aja tuntut tante Lydia. Karena itu pencemaran nama baik loh, Pak. Dia udah fitnah dan nuduh papa yang enggak. Kepikiran juga sih papa untuk buat kayak gitu. Tapi papa pikir lebih baik nggak usah lah. Karena gimana pun kan Lydia itu teman papa lama dan dia partner bisnis papa. Biarin aja apa yang dia mau buat, fitnah papa, jelek-jelekin papa. Papa yakin satu saat nanti dia juga kena batunya. Ya tapi papa juga mikir nggak, kalau semua orang itu percaya sama omongannya tante Lydia, sama seperti Rizky percaya sama dia, kan dampaknya ke papa. Yang ada nama papa yang jelek. Biarin aja lah pangeran. Papa nggak peduli apa kata orang, apa omongan orang. Mau Lydia fitnah, mau Lydia ngomong jelek soal papa. Bagi papa yang penting, kamu, anak papa nggak percaya sama fitnah-fitnah yang dibuat sama orang itu. Dan kamu lebih percaya sama papa. Itu udah bikin papa bahagia. Kalau itu ya pasti, Pak. Dan aku bisa ngejamin juga, kalau sahabat-sahabat dekat aku juga gak akan terhasut sama dia. Bisa aku jamin itu. Itu yang jadi pikiran papa sebenarnya. Kalau bagi papa sih, apapun fitnahnya, papa nggak peduli. Who care lah. Tapi justru karena Lydia bawa Rizky ke dalam masalah ini, papa khawatir. Kalau nanti dia cerita sampai kedengaran ke teman-teman kamu. Apalagi sampai kedengaran sama Putri. Apa omongan mereka nantinya? Papa nggak mau kamu jadi kepikiran dan susah gara-gara urusan papa. Enggak lah, Pak. Aku bisa pastiin untuk ke papa kok. Mereka akan sebenarnya itu percaya. Dan papa juga gak usah khawatir ya. Karena ada aku di sini kok, Pak. Dan papa gak akan pernah kehilangan aku. Karena aku pasti lebih percaya sama papa. Ternyata itu masalah yang sebenarnya. Gue harus bikin perhitungan sama kulkas. Karena dia udah berani fitnah papa. Aku yakin pangeran percaya dengan semua ucapanku. Aku juga akan buat pangeran benci ke cewek asongan. Kalau sampai dia berani bilang, akulah yang menyuruh orang untuk menculiknya di Bangka. Setelah itu, aku akan cari cara untuk menyingkirkan Lydia. Supaya dia nggak berani buka suara ke siapapun. Makasih ya pangeran. Kamu percaya sama papa.